Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi yang sama lagi, tentang himpunan lagi, namun tetap dalam sebab yang berbeda. Kali ini kita akan belajar tentang relasi himpunan, yaitu himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang himpunan bagian. Nama lain dari himpunan bagian adalah subset. Lambangnya itu seperti huruf C, tetapi lebih panjang ya, agak lebih panjang. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan himpunan bagian? Oke, himpunan bagian. Ada suatu himpunan A dikatakan sebagai himpunan bagian dari himpunan B, dituliskan A subset B jika setiap anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk diagram Venn bagaimana? Jika digambarkan dalam bentuk diagram Venn, setiap anggota A itu merupakan anggota dari himpunan B, tetapi untuk himpunan B tidak semua anggotanya merupakan himpunan A, sehingga himpunan A-nya itu berada di dalam himpunan B. Itu namanya himpunan bagian. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang saya kasih contoh. Diketahui himpunan A itu 1, 2, 3 dan himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 6. Coba, apakah A merupakan himpunan bagian dari B atau tidak? Nah, ini. Di sini dari dua himpunan A dan B tadi, ternyata kita kalau mau menelaah atau mau melihat himpunan A itu ada anggota 1, di himpunan B juga ada anggota 1, di himpunan A ada anggota 2, di himpunan B juga ada anggota 2, dan di himpunan A ada anggota 3, di himpunan B juga ada anggota 3. Ternyata ada 3 anggota pada himpunan A yang sama persis pada anggota himpunan B, sehingga dikatakan bahwa himpunan A itu merupakan subset dari himpunan B. Atau bisa dikatakan himpunan B itu merupakan sumbernya atau supersetnya dari himpunan A. Namun, jika ditanyakan apakah himpunan B itu merupakan himpunan bagian dari himpunan A, bukan. Sehingga bisa ditulis B bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Seperti ini. Nah, untuk memahami apa itu himpunan bagian, coba perhatikan ilustrasi berikut. Total siswa kelas 7A MTS adalah 35 siswa yang terdiri dari 20 siswa perempuan dan 15 siswa laki-laki. Dari jumlah siswa perempuan tersebut, terdapat 12 orang gemar menyanyi dan sisanya ada yang gemar melukis dan memasak. Sedangkan dari sejumlah siswa laki-laki, terdapat 6 orang gemar bermain bola voli dan 9 orang gemar bermain sepak bola. Nah, berdasarkan masalah tersebut, himpunan apa saja yang ada, anak-anak? Menurut saya terdapat himpunan siswa perempuan, himpunan siswa laki-laki, himpunan siswa perempuan yang gemar menyanyi, himpunan siswa perempuan yang gemar melukis, himpunan siswa perempuan yang gemar memasak, himpunan laki-laki yang gemar bermain bola voli, dan himpunan siswa laki-laki yang gemar bermain sepak bola. Nah, betul sekali. Lalu himpunan semesta dari masalah tersebut apa ya, anak-anak? Himpunan semua siswa kelas 7A, Bu. Nah, kalau begitu, apakah himpunan yang disebutkan Fatimah tadi merupakan bagian dari himpunan semesta atau tidak, anak-anak? Iya, Bu. Nah, dari ilustrasi tadi, jika dimisalkan S merupakan himpunan semesta, A himpunan siswa laki-laki, B himpunan siswa perempuan, C himpunan siswa perempuan yang gemar menyanyi, D himpunan siswa perempuan yang gemar melukis, E himpunan siswa perempuan yang gemar memasak, F himpunan siswa laki-laki yang gemar bermain bola voli, dan G himpunan siswa laki-laki yang gemar bermain sepak bola.
Maka himpunan bagian dari ilustrasi tersebut antara lain: A. Himpunan bagian dari S dilambangkan A subset S. B. Himpunan bagian dari S dilambangkan B subset S. C. Himpunan bagian dari S dilambangkan C subset S. D. Himpunan bagian dari S dilambangkan D subset S. E. Himpunan bagian dari S dilambangkan E subset S. F. Himpunan bagian dari S dilambangkan F subset S. G. Himpunan bagian dari S dilambangkan G subset S. Nah, sekarang coba kalian temukan himpunan bagian yang lain dari ilustrasi tersebut ya. Masih ada himpunan yang lain yang belum ditulis di sini. Oke, silahkan kalian cari. Oke, yang selanjutnya menentukan himpunan bagian. Untuk menentukan himpunan bagian, kita perlu mencari himpunan bagian yang mempunyai 0 anggota, yang mempunyai 1 anggota, yang mempunyai 2 anggota, yang mempunyai 3 anggota, dan mempunyai banyak anggota atau N anggota. Misal suatu himpunan itu mempunyai 10 anggota, berarti N-nya diganti 10. Kalau mempunyai 15 anggota, berarti N-nya diganti 15. Jika mempunyai 8 anggota, berarti N-nya diganti 8. Seperti itu ya. Contoh, tentukan himpunan bagian yang terdiri dari 1 anggota, 2 anggota, dan 3 anggota dari himpunan B, A, B, C. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya? Sekarang kita jawab untuk yang 0 anggota. Anggotanya adalah himpunan kosong. Penulisan himpunan kosong adalah kurung kurawal tetapi di dalamnya tidak ada anggota. Untuk yang 1 anggota, anggotanya adalah A, B, C, yaitu himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Untuk yang 2 anggota, anggotanya adalah himpunan AB, kemudian himpunan AC, kemudian himpunan BC. Dan untuk yang 3 anggota, anggotanya adalah himpunan ABC. Oke. Nah, berarti inilah yang termasuk himpunan bagian. Mudah sekali ya. Kita masuk ke materi himpunan kuasa. Pada himpunan kuasa pasti berkaitan dengan himpunan bagian. Nama lain dari himpunan kuasa adalah power set dengan simbol atau lambang notasinya PA. Nah, apa sih yang dimaksud dengan himpunan kuasa? Himpunan kuasa merupakan himpunan semua himpunan bagian. Jadi semua himpunan bagian yang telah kalian daftar tadi itu dihimpun jadi satu. Ya, inilah yang dinamakan dengan himpunan kuasa. Sedangkan banyaknya himpunan bagian yang dilambangkan dengan NPA itu bisa dicari menggunakan rumus 2 pangkat N, dengan N-nya merupakan banyaknya anggota pada suatu himpunan. Sekarang contoh, tentukan himpunan kuasa atau power set dari himpunan B. Soalnya sama seperti soal himpunan bagian tadi, penyelesaiannya juga sama, yaitu kita mencari himpunan yang mempunyai 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, dan 3 anggota. Ini kebetulan himpunan B-nya hanya terdiri dari 3 anggota, maka paling besar atau paling banyak kita mencari 3 anggota, gitu ya. Namun jika nanti soalnya suatu himpunan terdiri dari lebih dari 3 anggota, berarti N-nya juga kita cari, atau banyaknya anggota kita cari sejumlah N yang ada pada himpunan tersebut. Nah, setelah kita mencari himpunan-himpunan yang mempunyai 0 anggota atau anggota terkecil sampai anggota terbanyak, sekarang kita tuliskan bahwa jika anggota-anggota tersebut kita himpun jadi satu, inilah yang dinamakan dengan himpunan kuasa. Sehingga kita bisa menulisnya dari himpunan yang mempunyai 0 anggota, itu himpunan kosong, kemudian himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan AB, himpunan AC, himpunan BC, dan himpunan ABC. Nah,
Jadi jika ditanyakan banyaknya himpunan bagiannya ada berapa, kita hitung. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita hitung secara manual bisa, tapi dengan syarat kita perlu mendaftarkan mendatanya terlebih dahulu. Namun jika ingin lebih cepat atau ingin lebih mudah, kita bisa menggunakan rumus 2 pangkat N, dengan N-nya adalah banyak anggota. Jika pertanyaannya adalah himpunan B mempunyai 3 anggota, berarti N-nya diganti 3, sehingga 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3 adalah 8. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Kalau sudah, sekarang coba carilah himpunan kuasa dan banyaknya himpunan bagian dari himpunan K yang anggotanya adalah HIMPUN. Jadi kalian mencari himpunan kuasa dan banyaknya himpunan bagian dari himpunan K dengan anggotanya HIMPUN. Nanti jawabannya silahkan kalian tulis di buku, kemudian kalian kirimkan ke nomor WA saya. Lanjutkan untuk materi yang terakhir pada pertemuan hari ini adalah kesamaan himpunan. Nama lain dari kesamaan himpunan adalah equal set. Apa itu equal set? Equal set atau kesamaan dua himpunan A dan B dikatakan sama jika himpunan A itu merupakan subset dari himpunan B dan himpunan B merupakan subset dari himpunan A. Di sini diartikan bahwa ada dua himpunan A dan himpunan B itu banyaknya anggota sama dan anggota-anggotanya itu sama persis walaupun letak anggotanya itu terbolak-balik. Di sini notasi untuk dua himpunan A dan himpunan B yang dikatakan sama adalah A sama dengan B. Contoh, diketahui himpunan A anggotanya adalah harum dan himpunan B anggotanya adalah murah. Pertanyaannya, selidiki apakah himpunan A dan himpunan B itu merupakan dua himpunan yang sama atau tidak, gitu ya. Nah, tadi kita ingat-ingat lagi, dua himpunan dikatakan sama jika banyaknya anggota kedua himpunan sama banyak dan keanggotaan kedua himpunan itu sama persis. Sekarang bagaimana menyelesaikannya? Kita cek satu persatu. Untuk himpunan A yang anggotanya harum dan himpunan B yang anggotanya murah, kita cek dari himpunan A. Mulai dari anggota H, kita cari pada himpunan B apakah ada anggota H. Oh ada, kita tandai dulu dengan panah. Kemudian untuk himpunan A ada anggota A. Anggota A apakah ada di himpunan B? Oh ada, berarti kita tandai dulu. Kemudian pada himpunan A ada anggota R. Apakah ada anggota R pada himpunan B? Oh ada, berarti kita tandai. Kemudian anggota U pada himpunan A. Apakah ada anggota U pada himpunan B? Oh ada, berarti kita tandai. Dan yang terakhir, anggota M pada himpunan A. Apakah terdapat pada himpunan B? Oh ternyata juga ada, sehingga kita tandai lagi. Ternyata jika kita lihat banyaknya anggota A dan banyaknya anggota B ini kan sama. Kemudian keanggotaan antara himpunan A dan himpunan B juga sama persis walaupun letaknya terbolak-balik. Nah, karena semua anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B, jadi himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B, merupakan kesamaan dua himpunan. Nah, sekarang coba selidiki manakah yang termasuk kesamaan dua himpunan dari himpunan berikut. Himpunan P, X di mana X kurang dari 7 dan X merupakan anggota bilangan asli. Dan Q sama dengan bilangan prima kurang dari 10. Kemudian himpunan R, 6 huruf pertama dalam abjad, dan himpunan S merupakan himpunan X di mana X-nya lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 6 di mana X itu merupakan anggota N. N di sini merupakan bilangan asli ya. Oke, silakan kalian selidiki, kalian cari dari keempat himpunan tersebut manakah yang
merupakan kesamaan dua himpunan. Apakah P sama dengan Q? Apakah P sama dengan R? Apakah P sama dengan S? Ataukah Q sama dengan R? Ataukah Q sama dengan S? Ataukah R sama dengan S? Nah, itu silakan kalian cari. Oke, sudah paham ya? Nanti jawabannya seperti biasa, kalian tulis di buku les matematika dan kalian fotokan jawaban kalian ke nomor WA saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.